Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Nah, oke Mas Bro, kali ini kita mau bikin tutorial ya. Tutorial pasang voltmeter di motor Yamaha Saber ya. Nah, ini bisa berlaku ke semua, hampir ke semua tipe motor ya untuk cara pemasangan yang ini ya. Ini kita cari mudahnya dan simpelnya lah ya. Jadi kita di sini mau pasangnya yang khusus voltase aja ya Mas Bro ya. Jadi kita di sini mau pasang yang khusus voltase aja. Pakai merek BRT. Nah, jadi ini khusus voltase aja ya. Dia nggak ada jam, nggak ada lain-lainnya. Jadi dia khusus voltase aja. Karena di sini speedometernya sudah ada jamnya. Langkah yang pertama kita buka headlampnya dulu ya, satu set, karena kita mau ambil jalur kabel dari switch rem ya Mas Bro ya. Nanti kita ambil arusnya dari switch rem, karena kalau kita mau ngambil arus dari kontak ribet nih, harus buka tangki, buka shroud samping, intinya harus bongkar bodi depan inilah kalau untuk kita mau ngambil dari soket ya. Nah, ini kita main suntik aja di kabel switch rem ya. Jadi kita buka dulu headlampnya ya. Kita mulai dari pembukaan headlamp dulu. Di sini ada baut-baut ya Mas Bro ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 di bawah, dan nanti di sini ada baut skrup juga, dan di sininya ada mur lagi. Jadi kita bongkar dulu dari mur-mur sama bautnya ya. Alat-alat yang kita butuhin di sini kunci L5, obeng plus, sama kunci, sebenarnya kita butuhnya kunci 10-nya ya. Dan jangan lupa juga kita cari pakai alat ini ya untuk tahu arus DC-nya yang mana nanti, yang standby dan yang enggak ya. Kita buka dulu dari cover windshield dulu atas. Nah, di sini ada empat baut ya. Dia pakai baut L semua. Oke, ini ada 4 baut. Kita lepas ini. Dan di sini ada baut skrup 2 ya. Untuk membuka cover headlampnya. Sudah itu kita tarik aja nih covernya. Lepas. Setelah itu ada baut, ada mur ya, ada mur 10 di sini. Kita buka. Dan ada satu di bagian bawah sini ya. Oke, setelah baut-baut ini terbuka semua, kita bakal lepas headlamp ya. Tapi sebelum kita lepas, kita alasin dulu ini supaya nggak lecet, karena kita bakal standby di sini. Dan kita cari ini ya, switch rem ya. Ini kan ada switch rem. Di sini ada
switch rem ya. Kita urutin kabelnya, kita ngambil kabel yang ada di bawah sini aja. Kita urutin ya. Pokoknya diurutin, kita ambil kabel yang di bawah sini. Kalau kita mau sobek yang di atas ini agak kurang rapi nanti jadinya. Kita optimalkan di bagian sini dulu ya, biar enak. Kita mau cari dulu untuk kabelnya. Setelah kita goyang gini aja ya. Setelah kita ketemu alurnya yang sini, kita sobek dulu kulitnya. Dia pasti punya dua kabel ya Mas Bro ya di sini nih. Nah, kabelnya kita ketemu yang ini ya. Nah, tutup sebentar. Nah, kabelnya yang ini ya. Kelihatan? Nah, kabel yang ini dia ada dua kabel ya. Kita cari arus positif yang standby saat kontak on pakai tes pen DC tadi ya. Nah, ini kan ada dua kabelnya di dalam ya. Kita coba cek satu-satu dia yang arus ADC yang mana ya, yang standby di saat kontak on. Kita pakai sistem suntik aja dengan jarum ya. Kita pakai suntik dengan jarum aja. Sebentar, jarumnya kita ambil dulu. Oke, kita coba dulu cari pakai jarum ya. Kita suntik kabelnya yang di sini, salah satunya kita coba satu-satu. Kalau langsung ketemu berarti itu udah positif. Ini kunci kontak kita posisikan. Kunci kontak kita posisikan on dulu. Hidup ya. Untuk arusnya dia hidup. Dan kita sekarang tinggal tes yang kita suntik tadi di sini hidup enggak. Berarti kalau dia kita suntik begini hidup, berarti ini dia dapat arus positif yang standby saat kontak on ya Mas Bro. Karena di switch rem ini salah satunya pasti kontaknya dia, salah satu kabelnya pasti standby gitu, hidup ya. Nah, begitu kontak kita off dia bakalan off juga. Kita kontak on ikut on. Nah, jadi ini kita dapat kabel positif untuk voltmeternya. Sekarang kalau udah dapat gini, kita kupas aja sedikit kabelnya. Kita kupas aja sedikit, jangan, yang penting kita bisa buat buntu kabelnya ya. Diusahakan jangan sampai putus ya Mas Bro. Oke.
Nah, kita sudah kupas sedikit untuk kabelnya ya di sini ya. Nih. Lihat. Nah, ini kita kupas sedikit kabelnya. Ini untuk kita dapetin arus positif dari voltmeternya ya. Oke, kita lanjut pemasangannya dulu. Jadi dia seperti itu ya. Di voltmeter ini cuma terdapat dua kabel positif dan negatif. Negatifnya kita ambil dari ground sasis saja, dan positifnya kita ambil dari situ tadi ya. Untuk panjang kabel disesuaikan karena kita mau pasang di sini. Jadi kabel kita sesuaikan dulu. Kita posisikan di sini dan kabel, karena kalau kita mau pakai semua ini terlalu panjang ya, kita potong sesuaikan aja dengan panjang yang kita mau. Kita mau pakai di sini artinya panjang cukup kurang lebih segini ya. Nah, ini untuk kabel merah ini dapat ke kabel yang udah kita kupas tadi ya. Itu kita yang kupas kabel switch ya Mas Bro ya, bukan dari kabel body ya. Jadi kalau kita ganti switch pasti kabel itu ganti juga satu set, dia soketnya ada ke bawah situ. Ini kita ambil cara mudahnya aja. Nah, setelah udah terpasang kabel positifnya, jangan lupa di lakban ya Mas Bro ya. Supaya menghindari konsleting, jadi wajib di lakban ya. Oke, setelah udah dapat situ kita tinggal ambil arus ininya, groundingnya. Grounding ini kita nanti bisa dapat dari baut ini ya, dari mur yang ada di sini. Nah, udah oke. Sekarang kita pasang dulu ini. Nah, ini grounding kita bakal dapetin di sini ya. Oke, tinggal kita lihat atau apakah berhasil atau enggak. Bismillah. Nah,
Berhasil ya Mas Bro ya. Nah, udah oke, terbaca. Terbaca ya untuk voltasenya, dan ini sudah dipastikan berhasil ya. Sudah oke. Dapat. Sekarang kita matiin. Kontak off, kontak on. Dapat ya, untuk voltasenya berhasil. Jadi selanjutnya tinggal pasang body aja. Tinggal kita pasang headlamp yang tadi udah dicopot. Nah, misalnya udah terpasang segini, tinggal kita pasang begini. Sisanya tinggal kita letakkan aja di sini. Nanti kita bakalan pakai double tip ya di sininya ya. Kita kasih double tip dan kita tempel di sini. Ini sebelum kita okein semua, kita coba lagi. Nah, kan dia agak ketarik ini sepertinya Mas. Di grounding putus Mas Bro. Di groundingnya putus ya. Kita pasang lagi. Oke, sudah berhasil. Hidup lagi ya. Kontak off, kontak on. Nah, jadi begini aja tutorialnya. Cari kabelnya cukup dari switch rem ya. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar body samping ini. Karena kalau kita mau bongkar body samping ini harus bongkar cover tangki dan samping ini ya. Proses terlalu lama. Jadi untuk simpelnya kita pakai cari switch situ. Tapi kalau nggak mau sampai bongkar headlamp sebenarnya bisa ngambil langsung dari situ ya. Cuman agak kurang rapi aja, jadi kita mau ambil rapihnya kita ambil dari balik headlamp. Oke, segini aja video tutorial dari kita, semoga bermanfaat untuk kalian dan kita tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel HS Auto Lighting.